Saya geram ya ketika melihat ada yang mencoba membuat pembanding dan sekaligus pembeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mereka mengatakan bahwa jangan terlalu menyerang, menghujat, atau melakukan aksi demonstrasi protes kebijakan Pak Prabowo. Karena kalau kemudian dalam situasi krisis ekonomi hari ini, daya beli kita yang melemah, PHK dan lain-lain ini, kemudian dia melebar dan masyarakat aksinya menjadi masif, sampai misalnya Pak Prabowo turun, yang jadi presiden nanti itu Mas Gibran dan Indonesia akan lebih bahaya. Itu argumentasi yang mereka bangun. Saya katakan kepada mereka, sudahlah, kita ini jangan kemudian mencoba menarik benang, ya, benang baru, dan kemudian mencoba menjauhkan Pak Prabowo dari dinasti politik Jokowi. Pak Prabowo ini lahir dari dinasti politik Jokowi. Dia tidak boleh keluar dari rahim itu. Karena mohon maaf, seluruh rangkaian peristiwa yang lahir ya dalam proses pemilu yang menghasilkan Pak Prabowo menjadi presiden itu sepenuhnya pemegang skenario, pembuat skenario, pengendali dan pengatur skenario adalah Jokowi sebagai presiden kala itu. Sehingga ketergantungan politik, tekanan politik, intimidasi politik Jokowi terhadap Prabowo meskipun Pak Prabowo sudah menjadi presiden, itu sulit dihindarkan. Karena mohon maaf, dalam tanda petik, pasti ada kejahatan-kejahatan politik di masa lalu yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa pemilu maupun dalam pemerintahan, yang itu menjadi beban dan dosa politik yang dimiliki oleh kedua orang ini. Saling megang kartu, ya. Anda lihat proyek food estate, pengadaan pesawat, di mana Pak Prabowo sebagai Menhan tapi ditugasi Presiden Jokowi dan menyelesaikan problem. Dan kartu truf itu pasti dipegang sama Jokowi. Begitu pula Pak Jokowi punya proyek IKN yang ugal-ugalan, proyek bangun tol dan segala macam yang ugal-ugalan, yang menyisakan pasti banyak dugaan korupsi di situ. Juga dipegang kartu trufnya oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo. Jadi, kalau kita mencoba untuk menarik garis dan coba melakukan pembeda antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, nampaknya sulit dan itu tidak dimungkinkan. Bagi saya, kedua tokoh ini sama-sama memiliki kesukaan dan hobi politik. Sama-sama mencintai politik dinasti. Kalau Pak Jokowi, dinastinya pada keluarga dekatnya dengan mendorong sumber daya keluarganya untuk duduk di kursi-kursi kekuasaan. Ketika dia menjabat presiden, memanfaatkan segala kekuatan presiden untuk memenangkan keluarganya di pentas politik, bahkan sampai merubah dan membuat undang-undang. Ya, begitu sama juga dengan Pak Prabowo. Kita tidak bisa juga menganggap Pak Prabowo baik-baik saja dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau Anda perhatikan, menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo itu orang-orang dekatnya, ya, orang-orang yang memang hidup dengan dia siang malam dan sudah seperti keluarganya. Yang mohon maaf, dari segi kompetensi dan kemampuan itu belum mumpuni, tapi dipaksakan diberi jabatan strategis dalam kabinet, ya. Dan itu kemudian memicu reaksi publik. Utusan khusus presiden juga begitu, adik kandungnya, dan banyak diberi peran-peran pada orang-orang terdekatnya, ya. Jadi sama-sama dua orang ini pencinta politik dinasti. Pak Prabowo juga membuat undang-undang, merubah undang-undang untuk kemudian menyelamatkan orang-orang dekatnya, ya. Jadi sama kurang lebih, ya. Begitu. Jadi kalau Pak Jokowi menerobos Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran, Pak Prabowo melahirkan Perpres untuk menyelamatkan Teddy. Jadi
sebenarnya dua tokoh ini memiliki hobi politik yang sama ya. Jadi kalau kemudian kita berharap agar Pak Prabowo mampu keluar dari tekanan Pak Jokowi, itu nampaknya agak sulit karena sama-sama saling mengendalikan kartunya ya begitu. Nah, tetapi kalau Pak Prabowo sampai mampu keluar dari tekanan dan intimidasi politik Jokowi, nah kita pasti bisa berharap banyak. Problemnya adalah penyanderaan itu sudah terjadi di depan ya, bukan di belakang. Nah, jadi kita ini tidak perlu terlalu merasa takut dengan keadaan kita hari ini. Bahwa kalau kemudian ada distrust publik, pemerintah gagal di bawah kendali Prabowo Gibran misalnya. Lalu kemudian ada tekanan-tekanan politik yang kuat. Nah, tentu masih banyak tokoh-tokoh politik yang baik ya, yang punya reputasi, punya integritas. Di Indonesia ini orang-orang hebat tuh banyak yang hidup di luar negeri, dihargai karyanya, pikirannya di negara orang. Di dalam negeri orang-orang hebat itu banyak, tapi mereka tidak bisa bicara karena mereka di balik panggung, di belakang panggung. Sementara di panggung depan itu para pecundang, para penjilat, ya, ya, mereka adalah politisi-politisi yang mohon maaf, ya, mereka berkuasa untuk memperkuat tahta dan kerajaan bisnisnya, ya, bukan bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan mereka inilah yang mengelilingi Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Sama saja kan? Lalu Anda mau berharap banyak dari kedua tokoh ini. Apa yang menjadi alasan Anda berharap pada Pak Prabowo? Sampai sejauh ini saya melihat tidak ada tanda-tanda Pak Prabowo keluar dari intimidasi dan tekanan Pak Jokowi. Cara dia mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi juga menyerupai cara Pak Jokowi. Tidak banyak yang bombastis yang mampu mengeluarkan kita dari tekanan ekonomi ya. Jadi semua kita harus waspada dan benar-benar harus sungguh serius mencermati, mengkritisi keberlangsungan kepemimpinan negara ini di tangan Pak Prabowo Subianto dan atau di tangan siapapun.